Kalian lihat, setelah aku cacah bagian tempurung dari kepala babi itu, otak di dalam kepala babi itu bertuliskan Hasbi. Dia melanjutkan bicaranya. Jelas, ini bukan kepala babi. Ini otak manusia yang bernama Hasbi yang terbungkus dalam kepala babi. Jadi kita kirimkan saja kepala babi ini kepada pemiliknya. Karena dialah yang lebih halal untuk menyantapnya, kata temanku tadi. Pantasan kita hanya disuruh untuk memasaknya, tapi kita tidak pernah disuruh untuk memakannya. Hanya orang yang bersalah, merasa bersalah, kemudian diungkap kesalahannya, dia marah. Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya tidak ada yang bisa mengendalikan? Dan kami ketika kemudian ada orang-orang bahkan di internal yang mencoba untuk membawa agendanya sendiri, dirujak di dalam. Nah sekarang gini aja, kalau direksi aja kami lawan, kalau mereka coba menghancurkan independensi kami, apalagi kemudian dari luar. Dan kalau kemudian memang terbukti bahwa kami tidak independen, sudah banyak yang keluar. Kang Bagja itu pasti keluar, saya juga pasti keluar. Nggak mungkin kami bertahan di Tempo. Independensi itu sangat mahal di Tempo. Sampai kapan kalian bertahan? Sampai publik tidak mendukung kami lagi, kecuali dibunuh oleh yang tidak alamiah ya. Seperti yang dulu? Yes. Lewat undang-undang? Yes. Masih ada kemungkinan seperti itu? Ini undang-undang penyiaran. Sang teman tadi melanjutkan bicara. Kita tidak boleh memakan kepala babi ini. Dengan suara keras dan dengan nada meninggi, kami semua kaget dan serentak bertanya, kenapa kita sudah menerima kiriman kepala babi ini dan memasaknya untuk kita santap bersama? Sang teman tadi menjawab dengan suara datar sambil mengarahkan telunjuknya ke nampan di atas meja di mana kepala babi tersedia. Gambar kita itu ada polisi menenteng celengan babi gitu. Itu kita ngomongin rekening gendut perwira kepolisian ya. Pada pagi hari setelah terbit itu majalah Tempo dilempar bom molotov. Cica yang di salah satu personel bocor halus ya, yang ditujukan kirimannya itu lagi nggak ke kantor. Semalam baru setelah dia datang ke kantor dikasih ke dia kan, dibuka di situ. Dan ternyata itu adalah kepala babi pada jam 2 melempar kotak yang dibungkus kado gitu. Kan langsung dibuka dan melihat ada potongan tikusnya. Tikusnya gede-gede dan dipotong, setiap tikusnya dipotong kepalanya. Kepada Tempo juga ada ancaman-ancaman kekerasan fisik termasuk membakar gedung. Ketika kami menerima kiriman kepala babi dan kau sarankan untuk kami memasaknya, kami pun mulai mengerjakannya. Diawali dengan membersihkannya, lalu merebusnya dan membumbuinya. Dan setelah kami anggap cukup masak, di atas nampan kami pun menyajikannya di atas meja untuk disantap bersama. Aroma bumbu penyedap itu menggoda. Kepala babi yang kami masak siap untuk dilahap. Kami siap berpesta. Kami pun mengambil pisau ukuran besar dengan sigap, lalu mencincang dan mencacah kepala babi yang telah masak untuk siap disantap. Tiba-tiba seorang teman di antara kami dengan suara keras berkata, "Tunggu, tunggu," sambil tangannya menunjuk ke atas nampan di atas meja, ke arah kepala babi yang menggoda rasa. 4 hari 3 teror dialami Tempo, paket kepala babi, bangkai tikus, dan doxing wartawan. Mendapat sederet teror maupun intimidasi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari kiriman paket kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi 6 tikus mati dengan kepala terpotong, hingga wartawan Dex Politik dan salah satu host siniar bocor halus, Francisca Christy Rosana, menjadi korban doxing. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, mengatakan kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Namun, ia menegaskan bahwa internal redaksi Tempo sama sekali tidak merasa gentar dengan segala bentuk intimidasi. Pihaknya telah melapor kasus ini beserta barang bukti ke Mabes Polri pada hari Jumat. Berikut rangkuman kronologi sederet teror maupun intimidasi yang diterima Tempo belakangan ini. Pertama, teror kepala babi. Paket berisi kepala babi itu dikirim ke kantor grup media Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan pada hari Rabu sore 19 Maret 2025.
Paket yang tampaknya dimaksudkan sebagai teror tersebut dibungkus kotak kardus berlapis tas foam tertera nama Francisca Rosana sebagai pihak penerima. Di Tempo, Cica adalah nama yang panggilan Francisca. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, paket tersebut diantar seorang kurir menggunakan sepeda motor Matic berwarna putih. Mengantar paket itu mengenakan baju hitam dan celana jeans. Cica baru mengambil paket itu pada hari Kamis. Kedua, teror tikus mati. Setelah kiriman kepala babi, 2 hari kemudian kantor Tempo kembali menerima teror. Kali ini berupa paket berisi 6 bangkai tikus. Paket kotak kardus yang dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah itu ditemukan oleh petugas kebersihan Agus pada hari Sabtu. Agus menduga kotak kardus itu berisi mie instan. Kotak itu sedikit penyok. Agus lalu memanggil petugas kebersihan lain dan petugas keamanan Tempo. Adapun 6 adalah jumlah host siniar bocor arus politik yang tayang tiap hari Sabtu. Petugas keamanan menduga kotak bangkai tikus itu sempat mengenai mobil sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ketiga, doxing terhadap Cica. Tak hanya diteror kepala babi dan bangkai tikus, Cica juga menjadi korban doxing di media sosial. Doxing terhadap Cica itu dilakukan pada hari Ahad. Tak hanya itu, pemilik akun juga menuding berita-berita politik yang ditayangkan Tempo memprovokasi rakyat dengan pemerintah. Ia bahkan secara risis menyebut Tempo dikendalikan oleh golongan etnis Cina dan bekerja sama dengan media asing maupun pihak luar yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Pemilik akun juga menyebut ihwal teror babi dan doxing terhadap Cica. Menurutnya, teror dan pengungkapan data diri itu baru sebatas teguran, belum tindakan. Ia juga mengancam akan memberikan tegurannya lebih strong jika Tempo masih menayangkan berita yang dianggapnya memprovokasi rakyat.